dari instansi UPTD SDN 102 CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangkalan. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri dari UPTD SDN 102, yaitu Bapak Haji Nisr SPD MSI. Langsung saja kita mulai wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Assalamualaikum Bapak Haji Nisr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Madani. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Bapak, pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Ya. dengan tujuan untuk menggali ilmu dan pengalaman dari Bapak selaku kepala sekolah di UPTD SDN 102 ini tentang pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, yaitu dalam mengidentifikasi sebuah kasus itu Bapak ada yang namanya istilah dilema etika Ya. dan bujukan moral Bapak. Ya. Selama ini apakah Bapak pernah mendengar kedua istilah tersebut Bapak? Alhamdulillah pernah, Pak Madani. Ya, alhamdulillah. Nah, kita langsung saja Bapak. Saya mempunyai 8 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama ini, selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu, bagaimana cara mengidentifikasinya Bapak? Cara mengidentifikasinya cukup mudah, yaitu apabila kasus tersebut mengandung dua kepentingan, maka itu disebut dilema etika. Kemudian apabila kasus tersebut mengandung nilai-nilai yang benar dan yang salah, maka itu disebut bujukan moral. Saya kira seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, Ya. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau yang disebut dengan dilema etika tersebut Bapak? Begini Pak Madani, selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan, tentunya saya tidak memutuskan segala sesuatunya itu sendiri, tapi saya minta masukan kepada rekan-rekan guru, baik guru-guru yang senior maupun guru-guru yang junior, kemudian melakukan musyawarah bersama mereka, termasuk juga minta masukan terhadap tenaga pendidikan yang lain. Begitu Bapak. Ya. Ya. Terus Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bapak? Selama ini saya mengambil keputusan, apabila saya mau mengambil keputusan, maka ada 4 langkah yang saya lakukan. Yang pertama, identifikasi kasus. Kemudian identifikasi kasus, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun termasuk bujukan moral, seperti itu. Kemudian yang kedua, analisa kasus. Dalam tahap ini saya melakukan mempelajari siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian saya juga mengumpulkan data-data yang sesuai. Setelah itu saya melakukan hipotesa, dugaan sementara terhadap kasus tersebut. Kemudian saya menguji kebenaran kasus tersebut dan pada akhirnya saya mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga Pak Madani, saya melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang terkait kasus tersebut untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Jadi keputusan yang saya ambil itu nanti akhirnya mengacu kepada peraturan yang ada di sekolah. Dan tentunya diupayakan bagaimana keputusan tersebut tidak
merugikan baik bagi pihak-pihak yang terlibat maupun kepada sekolah. Saya kira demikian. Luar biasa. Berarti dalam pengambilan keputusan itu ada 4 langkah atau prosedur, Pak, ya? Betul. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya. Efektivitas pengambilan keputusan itu tentunya dipengaruhi oleh yang pertama berpikir jernih dan sabar dalam menangani sebuah kasus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengutamakan dialog atau musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi. Dan yang ketiga, perlu melibatkan secara menyeluruh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak-pihak yang terkait di luar yang terlibat tetapi masih ada di lingkaran sekolah seperti itu. Oh, ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, biasanya tiap pihak yang terlibat dalam kasus tersebut itu bersikukuh mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri, dan seperti itu, sehingga perlu kesabaran dari kita semua, saya dan guru-guru, kemudian juga kemampuan untuk bernegosiasi secara solutif dari seorang kepala sekolah. Saya kira itu. Ya, luar biasa, Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menangani sebuah kasus? Misalnya, apa diselesaikan di tempat tersebut, di tempat kasus tersebut, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti itu. Gimana, Pak? Kalau masalah itu, Pak Mardhani, itu kalau menurut saya dan saya biasa melakukan, itu tergantung dari kasusnya itu sendiri, kasus itu sendiri. Apabila kasus tersebut termasuk ringan atau sedang, itu bisa kita langsung cari solusi dan kita pecahkan pada saat itu. Tapi apabila kasus tersebut merupakan kasus berat, kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk menyelesaikannya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus melakukan langkah-langkah sesuai dengan 4 langkah yang sudah biasa saya lakukan di dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Ya, baik Bapak. Terus, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentunya ada, Pak Mardhani. Seperti yang saya jelaskan tadi, di samping saya selaku kepala sekolah itu berdialog dengan pihak-pihak yang terlibat, tapi saya melakukan upaya untuk kalau hal berat atau kasus berat itu melakukan upaya pendekatan dengan pihak-pihak yang terkait, seperti yang saya sampaikan tadi. Pihak-pihak tersebut ya termasuk murid sendiri ataupun orang tua murid, pengawas sekolah mungkin, atau guru kalau masalahnya itu dari guru, itu bisa menjadi pihak-pihak yang kita perlukan untuk bisa membantu memecahkan masalah. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Terus Bapak, dari ini terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya. Jadi dalam kehidupan bersosialisasi, terutama di dalam sekolah, ini kita itu tidak lepas dari apa yang namanya permasalahan. Baik permasalahan itu timbul antara murid dengan murid, murid dengan guru, kemudian terimbas guru dengan orang tua,
atau dengan sekolah dengan masyarakat, itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu pembelajaran bagi diri saya, mengingat kita itu tidak akan terlepas dari adanya masalah. Oleh karena itu kita sebagai kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah itu harus betul-betul bijak di dalam menangani kasus. Harus bisa memilah apa kasus itu merupakan kasus yang ringan yang langsung secara spontan bisa kita carikan solusi, atau kasus berat yang harus kita tangani secara lebih serius lagi. Jadi dengan demikian, pelajaran yang paling penting sebagai kepala sekolah dalam menangani kasus adalah harus sabar, kemudian kemampuan bernegosiasi secara solutif, kemudian ketegasan di dalam menentukan keputusan yang kembali sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Saya kira seperti itu. Luar biasa Bapak. Ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak karena sudah mencerahkan saya Sama-sama. cara pengambilan keputusan yang termasuk sangat bagus, dan itu akan menjadi bekal untuk saya nantinya Bapak nantinya jika saya jadi kepala sekolah atau pemimpin di sekolah. Demikian wawancara saya dengan Bapak Haji Nisar, Kepala UPTD SDN 102. Sekali terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak Madani. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak Madani. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu? Iya, begini Pak. Pada kesempatan ini saya mau melakukan wawancara dengan Bapak tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, Pak. Baik. Nah, baiklah Pak, dalam mengidentifikasi suatu permasalahan itu ada yang namanya dilema etika dan ada juga yang namanya bujukan moral. Apakah Bapak pernah mendengar tentang dua istilah tersebut, yaitu dilema etika sama bujukan moral itu, Pak? Saya pernah mendengar Pak Madani. Saya pernah membaca dan mempelajari sebuah artikel yang mengulas tentang kedua istilah tersebut, yaitu tentang dilema etika dan bujukan moral. Baik Bapak, di sini saya mempunyai 8 pertanyaan untuk Bapak. Mari kita mulai saja langsung. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Cara mengidentifikasinya itu sangat mudah sebetulnya Pak. Suatu kasus itu tergolong dilema atau dilema etika ya. Jika kasus tersebut mengandung dua kepentingan, ya, yang sama-sama bernilai benar atau sama-sama bernilai kebajikan. Namun jika dalam kasus itu mengandung nilai benar melawan nilai yang salah, nah maka kasus tersebut bisa dinamakan bujukan moral. Oh, begitu Bapak. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gimana? Begini, selama ini kalau saya dalam mengambil suatu keputusan, karena di sini merupakan suatu organisasi sekolah ini ya, saya sebagai pimpinan maka akan meminta pendapat atau masukan ke guru-guru senior dan juga melakukan musyawarah dengan para dewan guru. Oh, begitu Bapak ya. Terus
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak gunakan selama ini dalam pengambilan keputusan yang termasuk dalam dilema etika itu, Bapak? Langkah-langkah yang saya ambil ada 4. Iya. Keputusan itu ada 4. Yang pertama, saya identifikasi dulu kasusnya itu apa. Kasus tersebut masuk kategori dilema etika atau bujukan moral. Kemudian nilai-nilai apa saja yang bertentangan dalam kasus tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya analisa kasus. Dalam tahap ini yang saya lakukan adalah mempelajari dulu siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, dan saya juga mengumpulkan fakta-fakta di lapangan yang sesuai. Nah, setelah itu saya melakukan hipotesa kasus. Selanjutnya saya menguji benar dan salahnya tentang kasus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah saya melakukan negosiasi, ya, untuk pemecahan masalah tersebut, yaitu dengan melakukan dialog atau musyawarah, Pak, ya. Mencari jalan yang terbaik dalam mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, saya ambil keputusan, yaitu keputusan tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada di sekolah ini dan norma-norma, ya, dan juga keputusan tersebut bisa menjadi kebaikan bersama, Pak. Luar biasa, Bapak. Iya. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Yang saya anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan seperti kasus dilema etika ini, yang pertama itu saya harus berpikir jernih, Pak, dan sabar dalam menangani sebuah kasus itu. Dan yang kedua, kita harus mengedepankan faktor dialog, ya, dialog atau musyawarah itu untuk mencari solusi pemecahannya. Yang ketiga, kita harus dan wajib melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya menyelesaikan persoalan tersebut. Iya, Bapak. Dan selanjutnya, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Bapak? Biasanya tantangan yang saya alami dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini biasanya terdapat pada pihak-pihak yang terlibat itu bersikukuh untuk mempertahankan pendiriannya, ya, sehingga perlu kesabaran dari kita, Pak, untuk bernegosiasi dengan orang-orang tersebut, dan kita sebagai kepala sekolah harus memberikan solusi yang terbaik, Pak. Iya. Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Bapak? Apa bisa menyelesaikannya di tempat langsung atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau soal itu, Pak, tergantung dari kasus tersebut. Kasus tersebut ringan, sedang, atau berat. Nah, kalau kasus itu ringan, masih tahap ringan, Pak, ya, kita tidak akan melibatkan pihak-pihak yang secara langsung, tapi kita akan menangani kasus itu di tempat tersebut. Tetapi jika kasus tersebut masuk kasus berat, maka saya akan melibatkan banyak pihak dan menggunakan tata kelola prosedur yang tepat agar kita memberikan keputusan yang tepat juga, Pak. Bagus, siap, luar biasa, Bapak. Terus adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Tentunya pasti ada, Pak, orang-orang tersebut, ya. Yang mengambil keputusan dari saya itu yaitu adalah pihak-pihak yang berkepentingan yang ada di sekolah ini. Bisa murid-murid, bisa dewan guru, bisa pengawas, orang tua, dan banyak, Pak, faktor-faktor yang dapat membantu dalam faktor ketenangan, kesabaran juga, Pak, semuanya.
dan banyaklah pihak yang terlibat dalam hal pengambilan itu Pak. Nah, yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Dalam pengambilan yang dapat saya ambil ilmu dari pengambilan dilema etika ini, yaitu kehidupan yang bersosialisasi Pak. Khususnya di sekolah tidak akan lepas atau tidak akan terlepas dari pertentangan antara nilai-nilai kebajikan yang ada. Dari pertentangan itu akan menimbulkan kasus-kasus, baik itu kasus dilema etika ataupun kasus bijikan moral. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa saya ambil, kita harus sabar dalam menghadapi setiap kasus permasalahan dengan bijaksana. Dan yang terakhir Pak, saya pesan, kita harus melakukan dialog atau musyawarah untuk menyelesaikan suatu kasus agar mendapatkan solusi yang terbaik ke depan dan jangka panjangnya. Luar biasa sekali Bapak. Terima kasih telah bersedia melakukan wawancara ini. Terima kasih atas telah meluangkan waktu untuk saya Bapak. Dan semoga semua ini dapat menjadi bekal bagi saya nantinya jika menjadi kepala sekolah untuk menjadi seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. Sekali lagi, Amin. terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.